اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والعرب وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين غرب ومعان يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله.
Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ لَا قَسَمٍ عَلِمْتُمْ عَرَفْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ في السَّبْتِ تجاوزوا الحد بصيد السمك وقد تجيبونهم عنه وهم أهل قيلة وقد نجيناهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوا وهلكوا بعد 3 أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وخلفها أي الأمم التي في زمانها وبعدها وموعظة للمتقين الله تعالى وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. Kita masih bicara tentang orang-orang Bani Israil. Ya. Kemarin kita sudah dijelaskan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, manakala mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka sudah muslim, ya, itu mereka akan masuk surga. Kemudian apa sekalian? Ayat ini juga menjelaskan bahwa masih ada
kelompok-kelompok Yahudi yang tetap kafir, tetap tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan yang melampaui batas, sehingga mereka itu tergolong orang-orang yang al-mutawalli atau al-mu'adzim. Saudara, Allah bersumpah sih, walaqad la muqassam, wallahi qad alimtum, la muqassam. Jadi demi Allah atau Allah bersumpah, sungguh alimtum alimtum, kamu sudah tahu alladzina tadaw minkum bis-sabti, orang-orang yang melampaui batas di antara kelompokmu. Apa itu sudah? Bis-sabti, tentang larangan pada hari Sabtu. Saudara, orang Yahudi ini hari Sabtu disuruh ibadah, disuruh ibadah oleh Allah ke rumah ibadahnya. Di sana ada namanya suami yang biang, ada yang salat itu rumah ibadah orang itu. Jadi dalam surah Hajj, walaula fadlu alaikum walaula nasa ba'dhum bi ba'dhin la hutimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkar bihi katsir. Ya sudah. Nah, jadi di sini orang-orang Yahudi itu diperintah beribadah pada hari Sabtu, tapi mereka tetap melanggar. Jadi dilarang mereka keluar rumah karena hari itu hari besar mereka ibadah. Tapi apa sekalian, mereka tetap tidak mengindahkan larangan Allah. Mereka lebih senang keluar mencari ikan, ya. Jadi mereka meninggalkan ibadah hari Sabtu, tapi lebih kepada mencari ikan laut, mancing ikan, memburu ikan. Karena hari Sabtu itu ikan yang paling banyak. Jadi kalau mereka datang Sabtu ikan, ya sudah. Jadi ikan berkumpul berkelompok-kelompok itu pada saat ketika mereka. Jadi hari Sabtu hari laris mereka mencari ikan. Maka mereka tidak mau hari Sabtu beribadah. Itu pelanggaran sama. Sampai mereka dikatakan al-maghzub, ada ini orang-orang yang dimarahkan. Saudara, dari sini, alladzina tadaw minkum bis-sabti tajawazul hadda bil-sayyi sah. Mereka berbuat melampaui batas dengan memancing atau memburu ikan di laut. Saya disangka memburu ikan di laut. Ya. Kemudian waqad najaynahum ma'an. Waqad nahaynahum anhu. Padahal kami telah melarang mereka untuk berbudaya pada apa? Nahaynahum, kami sudah larang. Wa hum ahlu Ailah, mereka penduduk kota Ailah. Ini satu kota Ailah. Jadi mereka itu Pak, orang-orang Yahudi dari perkampungan Ailah, yang mereka sudah dilarang, tetap mereka melanggar aturan. Ya. Saudara, inilah manusia. Padahal umat Islam hari apa? Jumat. Yahudi hari apa? Kristen misalnya Minggu. itu masing-masing. Ya. Nah, ini
mereka alasan Sabtu itu hari yang banyak. Waya asal jadi syurga. Sekalian kemudian Pakulna lahum kunu qiradatan khasi'in ay mub'adin fakanu wa halaku ba'da salasati ayyam. Karena mereka bersikap melampaui batas sudah melanggar larangan Allah tadi, maka Allah kutuk mereka. Pakulna, lalu kami katakan kepada mereka, pada orang Yahudi tadi, kunu, jadilah kamu qiradatan dan khasi'in, monyet-monyet kerak-kerak yang buruk, yang jelek, yang menjijikkan. Ya saudara. Nah ini yang Qatadah mengatakan asyubban yaquluna qiradatan wasyuyukh yaquluna khanazir. Jadi yang masih muda-muda disulap jadi apa? Ketek monyet. Yang tua-tua jadi babi. Ya, jadi apa? Babi khanazir. Itu kutukan siapa? Allah. Nah, ini zaman dulu. Jadi Pak, itulah Allah bersikap kepada umat-umat dari dulu itu. Spontan. Dikasih hujan batu, dikasih apa-apa putih, beliau dikasih angin, dikasih telur macam air bah. Ya. Sudah, hari ini disulap kudu kerana jadi khanazir kami kan. Sudah, tapi ulama ada mengatakan ini apakah orang jadi babi disulap, angin jadi babi, jadi monyet atau sifat saja belum tahu. Ada yang mengatakan mereka jadi monyet bersifat sebagai monyet, bukan jadi monyet orang juga. Ya. Ada yang mengatakan tidak, langsung jadi monyet orang juga. Bisa saja disulap kalau mau. Jadi orang jadi monyet, jadi babi. Ya, itu memang Allah buktikan betapa dahsyatnya ya azab Allah kepada orang-orang yang diadakan kebebasan tersebut. Sudah apa itu Pak? Khasi'in di sini katakan mub'adi, orang-orang yang dijauhkan. Mub'ada menjauhkan. Dijauhkan dari mana? Rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kutukan. Ya sudah, kutub kelaknat ya. Artinya jauh dari rahmat Allah. Bahkan maka sudah begitu Allah mengatakan buruk kerana bahkan maka mereka jadi. Ya. Wahalaku dan mereka mati Pak binasa ba'da salasati ayyam. Setelah 3. Ya, jadi begitu Allah katakan jadi kamunya, monyet sekali, monyet banyak itu betek ya. Tapi 3 hari mereka mati. Ya, setelah jadi monyet 3 hari halak mati. Sudah Faja'alnaha nakalan. Faja'alnaha tilka uqubatan nakalan. Maka kami jadikan siksaan kutukan tadi sudah hak bagaimana uqubah apa Pak? Nakalan. Apa nakalan? Ibratan mani'atan. Apa? Anil tigabi misli ma'amilu. Maka kami jadikan siksaan dari azab tadi itu nakalan, ibratan, pelajaran, mani'atan yang dapat mencegah mereka untuk irtikab, melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang dulu mereka
lakukan. Sudah, bagi siapa yang terangkan tadi? Bagi siapa itu berguna azab saja? Mau jelaskan azab dari itu? Jadi maunya jadi kami jadi. Ini peringatan, ini bro, pelajaran buat siapa? Lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Untuk umat-umat yang berada pada zamannya dan umat yang berada setelah. Dikatakan apa? Sya'anawi, yaitu lil umam allati fi zamaniha wa ba'daha. Idzan al-uqubah imratun mani'atu irtikabil ma'asi kama 'amil al-ma'asi liman lil umam allati fi zamaniha wal umam allati ba'daha. Begitu kata orang Arab ya. Jadi siksaan dan saudara yang Allah katakan jadi ini kan kita yang belum berbuat kita takut. Takut belajar pada sebelumnya sudah sampai berbuat seperti itu. Orang yang sudah bagaimana saudara? Ya betul. Jadi sini ini merupakan pelajaran buat umat yang pada masa itu mereka ada menyaksikan. Sadar, tidak berbuat. Dan umat yang akan datang. Kita akan datang sekarang. Kita sudah tahu mereka zaman dulu begitu. Kita juga sekarang berbuat baik. Jangan sampai kita sulap kan? Bisa saja Allah sulap kita. Ini kan. Maka dari ini nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfahu. Sudah maksudnya itu wa maw'idatan lil muttaqin Allah dan menjadi nasihat ya Pak, mau'izah peringatan advis wajibah lil muttaqin buat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saudara, jadi فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. 1. 5 baina yadayha. Kedua, wa ma khalfaha. Ya. Tadi ada juga nakalan dan mau'izah. Jadi nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfahu wa ma Allah jelas ya? Jadi ada sebagai nakalan. Apa nakalan tadi? Pelajaran, peringatan. Buat siapa? Buat umat yang ada pada zaman yang sama dan umat yang akan datang. Juga sebagai orang mau'izah, apa itu? Nasihat, peringatan dan muttaqin buat orang yang bertakwa. Saudara, perhatikan di sini. Kenapa Allah tidak mengatakan lil kafirin, lil munafiqin, lil fasiqin? Kita lihat ya. Wa khussu bil dzikri, dan mereka dikhususkan disebut dalam ayat ini. Apa? Li'annahum al-muntafi'una biha. Karena mereka itulah yang bisa mengambil manfaat dengan yaitu nasihat tadi dia bikhilaf ghairihim bersamaan atau berlainan dengan orang-orang yang lain seperti mereka. Sudah di sini sangat banyak bahwa Al-Quran dalam menyebut Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, hudan lil muttaqin. Kadang-kadang sebutkan inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Inna fi dzalika la ayatin lil qaumin yu'minun. Sudah. Ini di sini wa maw'izatan lil muttaqin. Mereka disebut secara khusus. Allah mengatakan nasihat buat orang yang bertakwa. Khusus bertakwa disebut. Kenapa? Karena mereka itulah
orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran tadi tidak seperti orang lainnya sebenarnya. Bikhilaf ini berlainnya orang-orang yang tidak bertakwa saudara. Begitu maksudnya. Jadi maksudnya, kenapa Al-Quran hanya menjadi petunjuk buat orang bertakwa saudara? Padahal udah lintas, ya kan? Udah lintas. Semua manusia berhak mendapatkan peringatan Quran. Semua manusia. Ya si kafir, ya mukmin, yang munafik berhak mendapatkan Al-Quran. Tapi kenapa hanya yang muttaqin? Jawabannya karena orang yang bisa memanfaatkan Quran, yang bisa menerima Quran, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itu jawab. Orang yang bertakwa kan bisa. Orang kafir kan bisa. Ya. Begitu ya. Itu namanya wa khussu bidzikri. Sudah, apa itu takwa? Ini saya ulang-ulang. Ya, takwa itu saudara imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi itu takwa. Orang yang takwa, sifatnya takwa. Itu perbuatan orang yang takdir. Maka banyak yang takdir Allah. Nah di sini Imam Sayyidina Ali mengatakan takwa adalah khawful jalil wal amal bima fit tanzil wal qana'ah bima fil qalil wal istihdad liyawmir rahim. Nah, bagus. Ya. Jadi takut itu adalah takut kepada Allah yang Maha Besar, mengamalkan Al-Quran, bersifat qanaah dalam hidup apa adanya, syukur apa yang Allah berikan kepada kita, dan punya persiapan iman dan amal soleh untuk kali keberangkatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah. Kan di sini ada yang mengatakan at-taqaddum wa ta'akhur. Maju dan mundur. Takwa itu. Maju sudah kebaikannya. Kebaikannya maju terus. Mundur apa ya, Pak? Keburukannya. Ya, Pak? Itu. Maka saudara, ini Allah puji. Al-jannah wa 'inda wal muttaqin. Surga buat siapa? Quran buat siapa? Maka kita minta Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, lil muttaqina apa? Nah, saya kemudian saya ini cerita lagi ya. Wadkur in qala Musa liqawmi wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatilun wa sa'aluhu an yad'u Allah an yubayyina pada'ahu inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa mahzuhan bina. Betul. Ya. Haitsu tujibuna ya binisri dzalik. Qala a'udzu billahi hatta billahi min an aquna min al-jahilin ay min al-mustahzi'in. Saudara sekalian, ini ada cerita. Ingatlah ya Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Pak, ini Pak Musa mau Pak Bani sudah apa kejadiannya? Apa yang kita lihat? Waqad qutila qatilun lahu. Ada seseorang yang dibunuh. Pak, qutila qatil itu orang yang dibunuh. Qatil orang yang dibunuh, memang maktul ya. Jadi ada orang
yang dibunuh saudara, lalu berapa itu tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dari itu tidak diketahui. Qatil pembunuh. Kenapa? Kalau qatil itu orang yang dibunuh, tapi kalau qatil pembunuh. Nah, ini bahasa Arab. Jadi qatil di mana maktul yang dibunuh, tapi kalau qatil pembunuh. Saudara, ini dari sebab pembunuhnya. Rasa ini kemudian mereka datang kepada Musa minta apa? Minta saudara ya. Kemudian minta ya kepada Nabi Musa untuk dia Allah, berdoa kepada Allah. Ayyubayyinahu lahu, untuk Allah menjelaskan saudara siapa pembunuhnya kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israil. Saudara, jadi Pak, ada orang yang punya harta banyak, harta banyak. Kemudian tidak punya anak, ada ponakan, ada. Nah, maka dia membunuh orang yang punya harta. Akhirnya aturan dapat waris ini apa? Jadi orang yang mendapat waris syaratnya ada 3. Satu karena pernikahan, ya, orang bisa waris satu karena pernikahan. Tapi ini nikah, mati satu waris. Ya Pak, nikah. Kalau satu kali nikah, mati terus. Yang kedua apa ya? Budak, tuan. Tuan kalau budaknya kaya, mati, maka tuan dapat apa? Waris. Tuannya sudah. Yang kedua apa ya? Nasab, keturunan. Apakah anak, apakah saudara, bapak ibu saudara, adik itu dapat waris. Nasab. Jadi sebabnya orang bisa dapat waris. Satu karena nikah. Kedua karena tuan, ketiga karena keturunan nasab. Nah itu tetap. Bagaimana orang yang tidak mendapat waris? Ada 3. Satu, berbeda agama. Nah, orang beda agama, anak bapak beda agama. Yang kedua apa kalian? Yaitu apa? Budak. Budak kalau tuannya kaya, tuannya mati, budak mati. Jadi sebaliknya apa? Kalau budak yang mati kaya, tuan kalau itu sesuatu. Tapi kalau tuan yang mati kaya, budak nggak. Nah, baru yang ketiga saudara. Siapa yang ada waris? Qatil. Nah, saudara, ini zaman ini saudara, mereka ada orang yang terbunuh, tapi siapa yang bunuh saudara? Ya. Maka untuk melacak siapa itu pembunuhnya saudara, mereka datang kepada Nabi Musa. Sebagai nabinya sudah terasa. Sudah Nabi Musa ngomong sama Allah minta agar ketahuan siapa yang jelas ya Pak? Begitu ceritanya. Sudah, kita lihat sini. Ya. Apa Pak? Begitu Nabi Musa adu kepada Allah, pada Allah sudah sekalian, yaitu apa tadi Nabi Musa da'ahu, berdoa kepada Allah. Sudah apa kesimpulannya? Allah suruh apa kepada Musa untuk sampai kepada orang Israel. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi. Nah, jadi Pak, ini ceritanya dulu. Ini hubungannya apa? Mereka ingin cari siapa pelakunya, Pak. Ya, pelaku pembunuhan ini. Lalu Allah suruh yang Musa, kau makan. Suruh ambil sapi, potong sapi. Ya, jadi ini caranya menyembelih apa? Sapi. Lalu saya kata orang Yahudi, kalau anda itulah hujan, apakah mengenai saya bisa? Apakah menghina saya dan orang-orang saya? Kok saya kena orang yang dibunuh malah jadi potong sapi? Hubungannya apa? Adakah ini mahzuan? Mahzuan apa itu artinya dihina, ya, diolok-olok,
Bina dengan kami itu haitsu tujibuna, di mana engkau menjawab apa permohonan kami bibis dari seperti itu sudah. Qala a'udzu billah, apa kata Musa, aku berlindung dengan Allah. Amtani, aku menjaga diri aku dengan Allah min an akuna minal jahilin, ya, daripada aku menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan jahilin, orang-orang bodoh. Di bahasa kitanya bodoh amat saya, bodoh amat saya bohong kamu, kenapa urusannya apa? Di saya ini ya berlindung kepada Allah kata Nabi Musa untuk menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Artinya saya nggak mau jadi orang lebih dituduh oleh Anda apa itu meledek atau bohong-bohongi gitu ya. Minal jahilin minal mustahzi'in, ya. Saya berlindung untuk apa daripada menjadi orang-orang yang mengolok-olok kamu, ya. Artinya kata Musa, enggak, saya tidak mau menjadi orang-orang yang mengejek kamu. Ini benar memang dari Allah, tidak. Surya falamma alimu annahu azmun, begitu mereka tahu itu merupakan azabnya Allah, saudara. Azab adalah sebuah rencana, ya, sebuah tekad yang kuat, saudara. Ya. Apa kata mereka? Ud'u lana rabbak, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, wahai Musa, yubayyin lana, dan Allah menjelaskan kepada kami mahia masimha, ya Pak, berapa umurnya. Jadi benar, silakan kalau Anda suruh saya nyuruh potong seekor sapi, sekarang saya tanya, minta kepada penjelasan masimha, sapi yang kami potong itu berapa tahun umurnya kira-kira, atau sapi yang bagaimana ukurannya. Lalu saudara, qala Musa innahu Allah yaqul, kata Musa, Allah berfirman, innaha baqaratun la baridun ay musinnatun wala bikrun aswaqiratun awanun baina dzalik. Saudara, kata Allah apa? Itu sapi yang la baridun, yang tidak tua. Nah, musinnah tidak berumur, tidak tua, wala pikir juga tidak sokirah, tidak muda. Jadi Pak, tua banget tidak, muda banget juga Pak. Sudah Allah awanun baina dzalik. Apa awan? Beda Pak. Nisbun, pertengahan baina dzalik al-madhkur min as-sintain. Beda Pak. Pertengahan di antara itu yang disebutkan daripada dua sisi tadi, yaitu pertengahan antara paruh dan bikir. Paruh tua, paruh itu ya, paruh itu tua, musim. Kalau bikir perawan, orang sehingga disebut sudah. Jadi itu awal pertengahan. Tua banget tidak, muda banget juga Pak. Itu ukuran apa? Sapi yang harus kita potong, harusnya. Sudah ya, itu pertama. Paham ya? Kemudian misalnya Taf'alu ma tu'malun bihi min dzalika. Apa kata Nabi Musa? Sudah, begitu mereka sudah dijelaskan sapinya yang muda tidak terlalu apa? Muda, apa namanya? Fa'alu ma tu'malun. Segera lakukan, segera kerjakan, segera laksanakan apa yang kamu diperintah. Bihi min dzalika, untuk menyembelihnya sudah.
Nah, ini perhatikan. Allah mengatakan Fa'alu, bukan Fa'alu. Ini apa sekarang? Apa bedanya dengan ikmalu if'alu sudah? Kalau ikmalu sudah itu perbuatan yang ada masa, ya, yang punya masa lama bertahun. Tapi kalau if'alu spontan, langsung, tanpa masa, ya. Maka ini berarti fa'alu, cepat siapa itu sudah if'alu. Maka mereka begitu. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat pakai sumber kalau sudah. Ini juga begitu. Anda sudah tahu sapinya model ini yang sedang yang bagus, laksanakan cepat. Sumber. Nah, kira-kira begitu. Jelas ya? Nah, itu. Sudah, apakah mereka langsung laksanakan? Nah, ada lagi. Qalu mulana rabbak. Kata mereka, coba minta lagi ya Musa kepada Tuhan untuk jelaskan kepada kami. Berikan jelaskan kepada kami. Sekarang malauha, warnanya apa? Wah, tadi kan jelas sapinya yang sedang, yang tidak terlalu tua atau terlalu muda. Sekarang udah begitu jelas. Sekarang malauha, warnanya apa? Enak aja ya sudah gara-gara begitu ya, ada orang dari sini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safrah. Apa kata Allah? Innaha apa? Itu sapi safrah yang warnanya kuning, faqi'ul launha, yang makan warna kuningnya. Faqih makan. Safrah faqi'ul launha, kuning yang makan warnanya. Pak, ada warna kuning senang. Nah, sudah di sini nanti. Tidak apa? Tasurrun nawirin. Pak, itu tasbih as-sufra. Tasbih as-sufra. Pak, tasbih atau smart. Syadid ya, syadid as-sufrati tasurrun nawirin ilaiha. Ya, bihasani bihusniha ay apa itu takfir takjil apa ay takjil takjil ya sudah kita lihat. Jadi Pak, sapi yang warnanya kuning, matang kuningnya sekalian, syadid sofra sangat benarnya tasurun nawirin, yang dapat menggembirakan setiap orang yang melihat. Nah, ini saya pernah ngasih anak perempuan nama orang, saya namakan Tasur Nafudi. Apa ini? Yang menyenangkan orang yang melihat. Sarwa yasuruh menyenangkan, enjoy, senang. An-Nawfil ini pilih sapi yang muda dan yang tua, yang warnanya kuning matang. Begitu orang lihat tertarik, hebat. Senang orang lain, orang sahabat. Sekali, jadi namanya Tasur An-Nawfil. Kenapa senang? Bihusnya, karena bagusnya. Bagus, indah. Ayat tu'jibuhum, dia dapat mengagumkan. Tu'jibuhum, mengagumkan orang yang lihat. Sudah Pak, saya tahu Pak. Ada nggak warna kuning yang orang senang? Nah, begitu benda yang berwarna kuning orang senang, ada nggak? Apa Pak? Emas warnanya Pak. Orang lihat perempuan dalam itu Pak, kamu emas. Untuk satu kamu senang, ya Pak. Tapi ada orang warna kuning nggak senang, warna kuning nggak senang. Bah, warna kuning nggak senang. WC kuning, kau senang nggak? Ya Pak. Ini warna kuning yang begitu orang lihat Pak. Anjing, hebat, kagum. Sudah, ini sapi warna.
Tasawwur nawiri yang orang lihat langsung apa? Jatuh senang sudah. Ya, gitu kan? Pak, ada nggak bendera warna kuning? Ada. Bendera partai kan? Ada nggak bendera partai warna kuning? Ada nggak bendera di rumah warna kuning? Sudah. Inilah yang kita pilih saudara, kuning yang tasawwur nawiri. Tapi ada bendera kuning tapi kita apa? Enggak tasawwur nawiri, bahkan tasawwur nawiri. Tasawwur. Jelek, ya. Jadi tidak menarik orangnya, enak aja nih. Jangan bermain kopiannya hijau, kopiannya merah. Jadi itu ada. Nah, kayak sapi yang warnanya apa? Tasawwur. Jadi sofroh launha, sofroh tasawwur. Ini memang kaitan bahasa dalam ya. Kaitan jadi anti kata. Tidak hanya sebatas kulit. Nah, tidak hanya warna kuning mata, tetapi harus tasawwur nawiri, kuning yang orang lain begitu melihat apa? Jelas ya? Nah, lagi. Qalu da'u lana rabbak. Satu lagi. Yubayyin lana ma hiya. Lalu mereka masih mau bertanya, setelah mereka dikasih warnanya apa sudah jelas, mereka masih ngomong lagi. Ud'u lana. Ya, minta kepada Tuhan untuk kami, itu juga dia menjelaskan kepada kami, mahia, ya kan? Sudah. Sekarang untuk sapinya sudah, warnanya sudah. Apalagi sekarang? Mahia. Sapi yang apa itu? Asaimatun am'amilatun. Apakah sapi piaraan yang dipelihara yang kita simpan, atau amil sapi untuk dipekerjakan? Ya kan? Apa saja yang dipelihara, ya, yang dikasih tempat, ya, itu dipelihara, dirawat. Ada sapi yang ambil apa ambil untuk dipekerjakan. Mau pakai mau dagang itu ambil, atau untuk transportasi, ya, saudara. Nah, kemudian ini kata mereka. Mahya innal baqarah ay jinsuhu apa? Man'ut. Jinsuhul man'ut Bima zakar. apa? Bima zakar. Apa? Bima zakar. Oh. Jinsuhul man'ut bima dzukira. Ya, sesungguhnya sapi yang jenisnya apa disifati tadi, ya dengan yang sudah disebutkan tadi ya, sapi yang sudah kemudian yang warnanya kuning mata, yang orang melihat senang, sudah. Qalu da'u lana rabbaka innal baqara tashabaha alaina. Masih banyak yang serupa di mata kami, likathrati karena begitu banyaknya. Nah tadi ilal maksudati, maka kami tidak bisa tidak bisa tahu, ya. Tidak bisa mendapat petunjuk yang jelas, ya. Ilal maksudat untuk mengambil sapi yang dimaksud tadi kayak apa, ya. Wa inna insyaallah, dan sungguh kami insyaallah lagi lamuhtadun akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk yang jelas sudah. Ilaiha untuk bisa membawa atau mencari apa sapi tadi. Ya saudara, jadi alasannya berikut tadi. Sapi banyak, wahai Nabi Musa. Sapi banyak. Tasyabaha alaina. Apa serupa? Dia musuh kita ini nggak bisa mengambil mana yang dimaksud. Karena tasyabaha apa tasyabaha? Serupa, banyak sapi ya. Banyak sapi bagaimana? Mana kami ada sapi? Ya. Kami belum jelas. Apakah ada sapi yang sa'imah, ada sapi yang amilah? Sudah. Tapi begitu kami sudah jelaskan, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dikasih petunjuk, dikasih keterangan,
supaya kita ilaiha bisa mencari sapi yang dimaksudkan. Ya, sudah. Di sini Pak ada sekalian, hadis nomor sekalian yang kita tutup ini, yaitu wabil hadis laulam yastathnu ya lama buyina lahu li ajri li akhir abad. Jadi kalaulah mereka tidak mengecualikan, ya, tidak menspesifikasikan sapi yang bagaimana, apa? Sapi yang warna apa, kemudian sapi yang dibuat diuntukkan apa, sudah. Sebab begitu banyak sapi kan, bicara sapi banyak, bentuknya warnanya banyak, saudara. Ya, apakah sapi ini sapi yang memang apa piaraan saja, atau sapi yang untuk digunakan sebagai pembajak atau transportasi, itu jelas semua. Maka tidak ada hasil. Kalau mereka tidak mengecualikan, tidak apa mengkhususkan lama buina, niscaya tidak akan dijelaskan di akhir abad sampai akhir selama-lamanya. Sudah ini hadis yang umum sebenarnya. Jadi begini, hadis ini maksudnya apapun Pak, ini sangat banyak warnanya, bentuknya, sudah modelnya, sangat. Berarti ini harus ada istisna, kecuali banyak ayat contohnya. Wal 'asri innal insana lafi khusri. Nah, semua manusia akan merugi. Nah, jelas ini yang mana? Semuanya merugi. Ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus. Ada orang yang merugi. Orang yang bagaimana beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Itu yang merugi. Itu pengecualian. Itu pakai ilah. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan banyak. Tiada Tuhan. Illah kecuali Allah. Ya, ini namanya tidak usah sama saja begitu. Ada kecuali. Ya, kita pakai baju banyak baju kita. Banyak baju kita banyak di rumah. Buku memang harus kecuali saudara. Di mana kita pakai harus kita saudara. Itu hidup begitu. Lam yastathnu lama buyina di akhir. Jelas ya? Azabnya. Jadi saudara ini juga sama. Mereka minta warna yang mana? Kan orang banyak ada pembatasan. Warna yang mana? Jelas. Ini sapi yang kayak apa? Berapa bentuknya? Banyak. Jelaskan. Itu mungkin. Sapi yang mana ini? Apa yang diarahkan saja? Apa yang mau dipekerjakan? Jadi ini apa? Ada pengecualian seluruh persoalan. Maka dalam al-balaghah nanti kita pelajari ada namanya mujmal, ada muqayyad, ada mutlaq, ada muqayyad, begitu ya. Nah, ini banyaklah ya. Nah, maka di sini menurut saya hadis memperkuat sejalan dengan cerita mereka saudara. Qala innahu yaqulu inna, satu lagi la zalulun, apa? Nah ini saudara, lihat ini. Inna sudah apa? Allah mengatakan itu sapi yang la zalul, wairu, itu saja. Mudallalatin bil amal, yang tidak dibebani untuk bekerja, ya. Kemudian tusirul arwah, yaitu yang apa? Tidak mencangkul bumi atau membajak bumi. Takkaluha al-alim Lizira. Alizira, ya, yang dia untuk apa? Membajak tanah, apa? Lizira. Takkaluha yang membajak tanah, lizira untuk pertanaman maksudnya, ini untuk pertanian. Wal jumlatu sifatun, wal jumlatu sifatun zalulin dakhilatun bin nahyi. Jumlah dari sekalian
jumlah fi'il fa'il, saudara nggak paham ya? Itu apa menjadi sifatul, sifatul dalil, sifat dari kata dalil yang masuk di dalam an-nahi, itu apa? Makna larangan. Sebenarnya apa? La dalulun, saudara, mana sifatnya? Tufirul awal. Jadi jumlah fi'il fa'il maqul itu menjadi sifat dari apa? Dalul. Dalul yang dalam arti tadi. Nahi la, tidak ada ditujukan untuk dia bekerja. Satu lagi, wala tasqil harfa, dan sapi yang tidak digunakan untuk menyiram tanaman. Al-ardu al-muhayyar zirah, bumi yang disiapkan untuk tanaman-tanaman. Musallamatun, sapi yang selamat dari al-uyub, selamat dari cacat atau cedera. Wa adzaril amal, selamat dari bekas-bekas gara-gara dia banyak bekerja lalu cacat cedera. La syata fiha, itu apa? Itu Ghairu launuha. Hah? Ghairu launuha. La syata fiha Launun. launun lama launa fiha ghairu alwaniha. Sudah. Jadi itu apa? Dia tidak ada warna ya yang pihak di dalamnya, ghairu launiha, yang bukan warnanya. Qalul arda, sudah banyak ini. Nanti kita filmkan saja. Kalau banyak sudah masalahnya. Sudah nanti filmkan teruskan. Qala innahu yaqulu inna. Maksudnya, jadi kesimpulannya ini kita cerita tentang menjawab siapa pelaku pembunuhan dari seseorang Bani Israel yang terbunuh. Maka nanti bulan cerita ya. Jadi Allah kasih perintah kepada Nabi Musa agar mereka itu caranya dengan menyembelih seekor apa? Sapi. Ya. Ini harus sekalian. Bani Israel terkenal orang-orang yang rewel. Ya, orang nanya ini enggak, nanya lagi terus. Apa beritanya harus sekalian? Ya. Apa beritanya? Tadi harus sekalian. Nanti mereka ujungnya ya akan ada, yaitu akhirnya orang yang terbunuh itu hidup lalu bicara inilah yang membunuh saya. Sudah nanti ini jangan dipublish dulu ya, karena ini belum selesai. Baik, saya